Intinya sih kayak gini, kalau mungkin dari saya pribadi dalam menerima staff ya, saya mulai dari 3 hal ya. Hai sahabat GBA, kembali lagi di podcast kita yang memberikan edukasi tentang hospitality. Buat sahabat GBA tetap semangat dan selamat menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Kita Benar. dulu yang penting bekerja dulu. Bekerja dulu. Masalah gaji belakangan. Karena apa? Kalau aku tuh kerja dari dulu itu adalah kita membuat sesuatu dulu nih untuk Ya. company kita. Masalah kita dinilai oleh bos atau siapapun itu tergantung mereka gitu loh. Iya. Dan kita tidak ada drama dalam bekerja. No drama. Itu drama. Tapi sekarang lihat kan, anak-anak Ya. sekarang gimana gitu loh. Ya. Intinya sih kayak gini, kalau mungkin dari saya pribadi dalam menerima staff ya, saya mulai dari 3 hal ya. Yang pertama itu attitude, Attitude, yang kedua skill, Skill. yang tiga knowledge. knowledge. Ya, karena saya tahu kalau istilahnya orang pinter, knowledge-nya pinter, attitude sama skill dia enggak kurang. Pasti. Nah, kalau udah attitude-nya baik, berarti dia ada jiwa untuk belajar, jiwa untuk terampil, dia pasti bisa. Karena itu dicari cuma jam terbangnya aja sebenarnya, Iya. pengalaman tuh kan. Tapi kan sebenarnya gini, dalam dunia pariwisata itu experience itu mempengaruhi segala lini sebenarnya. Iya, Kan gitu kan. Bahasa bisa dipelajari, bisa dipelajari. tapi disiplin tidak bisa diatur. Nah, itu. Ya Sekarang banyak yang kayak gitu. Nah, disiplin itu sebenarnya kan dari pondasi. Ya, Kalau you mau terjun ke hospitality, disiplin is number one. benar. Ya kan? Disiplin. Masalah knowledge, masalah skill itu susah aja jam terbang. Benar. Nah, gitu. Ya, You mau pintar knowledge, you mau pintar bahasa, you mau Bahasa. pintar skill, Ya. mixology atau apapun di kitchen. Kalau tempatmu tidak ada tamu, kamu mau ngapain? benar. Makanya saya bilang attitude ya, yang Iya. pertama, Itu yang menjadi pondasi sebenarnya. fondasi ya. Oke. Jadi dengan itu satu sisi kan pelajaran juga nih, Ya, masukan buat sahabat-sahabat GBA gitu kan, Ya. yang ingin memulai sebuah karir dalam hospitality gitu kan. Benar. Apalagi di masa pandemi ini tuh mereka harus tahu nih sebelum kita ada regenerasi lah untuk pariwisata kan gitu kan, Ya. istilahnya gitu kan. So bro, pesan moral nih untuk generasi muda. Kalau untuk pesan moralnya sih nggak banyak. Karena itu kan kalau kita rugi juga berpesan, kalau memang Iya. dari dalam dirinya nggak gini. Nggak mau gitu. Nah, Ya cuma pesan moral ya tetap belajar, berusaha, dan bersyukur, itu aja. belajar, berusaha, bersyukur. Iya. Oke. Dan terus gini juga bro, banyak teman-teman kita yang dari kalangan pariwisata sekarang lagi take down kan, Ya, lagi benar-benar zero lah kita. Iya. Karena satu sisi kita dulu berpatokan di pariwisata itu tidak pernah berpikir bahwa seperti ini ya, sekarang. benar. Ya kan? Kita jam melenggong aja di udara gitu kan. Ya kan? Benar. Sekarang kan dalam artian gini, kamu masih dalam tahap bekerja kan gitu. Ya. Artinya masih ada income dalam per bulannya kan gitu. Ya, kan. masih ya sedikit Masih bisa bernafas bernapas kita. lah. Dan banyak teman-teman kita yang intinya masih pingin survive istilahnya, Ya. untuk berusaha. Dia mungkin dari dulunya dia seorang manajer, sekarang bisa jadi jualan jagung bakar, gitu kan, bisa jualan nasi jinggo segala macam. Jadi menurutku itu sesuatu yang benar-benar kebanggaan. Dia Ya. bisa melakukan sesuatu yang lebih untuk kehidupan kayak gitu Kehidupan, kan. bener. Artinya fight-nya jelas gitu kan. Nah, pesanmu gimana bro? Sama teman-teman kita ya? Ya, untuk teman-teman yang kena dampak sih, pesan saya cuma berusahalah untuk mencari istilahnya pendapatan lain selain di pariwisata.
Oke. Itu yang sudah dapat kerjaan kayak bikin angkringan apa kayak jual gini itu tetap semangat. Karena hanya dengan itu kita bisa bertahan gitu. Oke. Nanti kita sambil berdoa semoga keadaan segera pulih Ya, ya. dan kita akan kembali lagi Untuk bekerja di pariwisata gitu. seperti sebelumnya ya. Ya. Dan mungkin nanti bakal berbeda juga semuanya, bro. Iya. Tidak mungkin sama seperti sebelumnya. Tapi kalau menurut saya sih bakalan lebih Happening kan. happening. Tapi mungkin sasarannya mungkin beda. Iya, karena menurutku gini, bro. Ini kan sudah hampir setahun. Ya. Lebih kan. Corona udah ulang tahun nih kan. Udah ulang tahun ke pertama dia. Terus kalau menurutku lah gitu sebenarnya kan gitu. Kembalinya pariwisata ke Bali itu kemungkinan lebih menyasar ke 5-star hotel. Begitu kan? Karena apa? Mereka mempunyai excellent service di sana. Ya. Dan yang datang ke liburan itu adalah kita tahu nih orang-orang yang benar-benar spend untuk holiday. Benar. Ya kan? Gitu loh. Jadi satu sisi mereka memang ingin good service. Ya. Ya kan? 5-star hotel, bahkan yang hotel bintang menengah ke bawah itu dia harus belajar untuk survive di service. Menurutku seperti itu. Karena dengan adanya kemarin yang backpacker masuk ke Bali, itu banyak hotel yang berubah menjadi ballroom. Ya. Ya kan? Gitu. Jadi satu sisi kayak tidak mau mengikuti bahwa dulu tuh kita di Bali ini adalah yang terkenal adalah servisnya kita, sama keramah-tamahannya kita gitu loh. Culture-nya kita juga terkenal, servisnya kita di pariwisata juga terkenal gitu kan. Nah, mungkin kembalinya ke next pariwisata ini seperti itu gitu loh. Ya kan? Mestinya seperti itu. Dia mencari restoran yang benar-benar seperti tadi yang Bro bilang gitu kan. Dia mau spend, mau santai, memang dilayani dengan baik gitu kan. Memang dia ingin datang ke Bali itu holiday-nya jelas. Jadi masih menganggap kayak gini ya, tamu adalah raja gitu. Iya. Iya. Mau nggak mau, men. Iya. Mau nggak mau. Kita di jasa memang seperti itu ya, kan. benar. Kalau kita nggak bilang tamu bukan raja, salah kita. Karena kita melayani tamu. Nah itu pesan juga untuk adik-adik. Jadi dalam melayani tamu ataukah entah itu lokal ataukah entah itu bule, itu harus sabar sama gitu. Sabar karena mereka yang bayar kita gitu ya kan. Kalau mereka nggak belanja kita nggak dapat gaji. Iya. Memang seperti dan gini loh, bro. Aku di dunia pariwisata udah lama. Ya. Kita belanja ke warung A nih kan, ke restoran B kita makan nih kan. Benar. Kita juga butuh service di sana. Iya. Ya kan? Kita meskipun jadi pelayan tamu di tempatnya kita, begitupun kita mau makan ke tempat orang lain, kita juga diservis gitu loh. Servis benar. Jadi satu sisi memang jasa itu tidak memandang siapa Anda. Memang harus dilayani 100% gitu loh kan istilahnya. Memang harus diservis gitu loh. Kalau bisa memang tadi itu adalah rate dari standar servisnya kita di Bali seperti apa. Bintang 5 itu sudah vakum dia. Ada yang sudah vakum sudah jelas. Strateginya bagaimana, servisnya bagaimana. Kenapa kita nggak belajar dari bintang 5? Benar ya. Ya kan? Dan harus ada lifestyle itu kan tergantung tempat gitu loh. Contoh dulu nih tak bilang yang nerima tato hanya hard rock aja dulu di hotel. Ya. Kan gitu istilahnya kan. Sekarang udah semua. Jadi hard rock itu termasuk lifestyle hotel. Hotel ya. Ya kan? Ada. Dan kenapa yang lifestyle dulu itu lebih happening ketimbang yang lain? Kan gitu istilahnya. Iya. Orang berlomba-lomba, termasuk saya dulu pengen kerja di hard rock. Kerja di hard rock kayaknya asik, tatoan, pakai piercing. Iya. Kayak gitu kan. Bahkan CS-nya lebih gagah ketimbang bartender. Iya, benar ya. Jadi waktu itu kan udah pikir ngelamar di hotel lain tuh nggak bakal dapet karena tatoan. Iya. Paling kita ya di bar CEC aja lah gitu kan. Kan gitu dulu. Kita zaman itu kan siapa yang mau nerima bertato, bro? Iya, benar. Nggak ada gitu kan. Nah, sampai akhirnya sekarang lifestyle itu dibutuhkan. Karena
tamu yang bergeser perlahan-lahan ini itu kan tamu yang benar-benar ingin kembali itu liburan, fun, dia nggak melihat tatoan, mau piercing, mau bagaimana, yang jelas ada nilai service yang standar di sana. Standar. Itu yang diutamakan. By the way, bro, sekarang ada bisnis lain selain kerja? Aku untuk sementara nggak ada sih. Ya, Bisnis lain nggak ada? nggak ada. Jadi Kongsi-kongsi gitu nggak ada? bisnisnya udah tutup. Bisnis udah tutup. Pelajaran dalam bisnis tutup itu apa, bro? Kalau pelajaran bisnis tutup itu sebenarnya gimana ya bilang? Nggak ada sih. Tapi dalam hati saya setelah pulih saya akan balik lagi bikin gitu. Bikin. Iya. Itu yang kerjasama apa dari diri sendiri? Dari sendiri. Kalau kerjasama pengalamannya gimana? Kalau pengalaman kerjasama, ya gimana bilang? Sebenarnya bagus. Sebenarnya bagus. Kalau kerjasama sebenarnya bagus. Jadi tamunya tuh banyak ya. Nah cuma mungkin nanti pendapatnya sedikit gitu. Nah, gitu sedikit. Terus kalau bisnis bersama itu kadang-kadang kita sering beda pendapat yang kita kayak gitu, yang begitu-begitu biasanya membuat kita down. Oke. Ya beda pendapat itu yang bikin. Sebenarnya begini bro, satu sisi, nah yang membedakan bisnis tunggal sama bisnis bersama, Ya, kan sebenarnya dari struktur organisasinya aja. udah nggak tahan. Ya, santai lah ngerokok, ya kan? Ya, Adanya gini, yang kerja, yang ikut bareng dalam berbisnis bersama, dia harus tahu menunjuk satu orang untuk menjadi leader dan untuk operasional. Harusnya seperti itu. Kan seperti itu kan. Kalau kita bisnis sendiri kan kita nggak peduli siapa leader, ya gua lah yang handle semuanya. Ngapain itu orang lain kan gitu istilahnya kan. Tapi kalau sudah bisnis kongsi, kalau semuanya berperan dalam kongsi tersebut, hancur apa enggak? hancur. Ya kan? Kenyataannya hancur. Emang hancur gitu. Tapi untuk kasus itu gimana sekarang bro? Mau fighting terus dengan kongsi yang sama atau bagaimana? Kalau untuk itu nanti kita kemungkinan akan buka lagi dengan kongsi yang sama. Ya, saya berharap juga bakalan balik situasinya. Ya. Ya. Karena sebelumnya kan saya ngelihat nih dari segi market, semua teman-teman tuh berpotensi dan mempunyai skill yang sama, ya. gitu kan. Cuma satu sisi adalah kalau sudah kita mempunyai sama-sama skill, Ya. tidak boleh saling meninggi dan saling merendahkan. Benar. Kan itu poin pertama, karena semuanya sama. Masalah posisi kamu di A atau di B, di C, jangan dibawa ke tempat kerja. Ya. Jangan dibawa ke tempat bisnis. Benar. Apalagi kamu masalah ATM-mu berapa per bulan. Ya kan? Benar. Gitu kan? Intinya apa? Kalau menjadi kerjasama harus sama-sama semuanya. Sama-sama rendah, sama-sama tinggi. Gitu Tinggi. aja. Jadi Pokoknya, mesti lebih belajar dari sana sih gitu. ya ini pelajaran juga sih istilahnya gitu. Pelajaran juga. Jadi di sana dapat pelajaran juga kita semua, di mana kita harus menerima kelebihan dan kekurangan. Itu yang utamakan. Dari pasangan apa dari apa? Dari semua bisnis pasangan apa ya gitu. Ya. Kebetulan. Wah ini pertanyaannya udah menjebak sekali. Oke, terus. Gitu yang utama. Jadi kalau teman ada kurang begini, ya harus maklumi, kita kasih tahu kan. Ini loh solusinya, kedepannya kita begini, itu kan bagus. Benar. Kayak gitu. Karena lebih humble tuh lebih enak sebenarnya. Iya. Karena satu sisi tidak ada yang merasa ditekan, tidak ada yang merasa dilonggarkan. Benar. Kalau mau create something bisnis, itu yang harus diutamakan dulu. Gitu. Jadi kita dari segi kacamata saya ya, yang kerjasama dan ikut itu adalah orang-orang hebat. Orang-orang hebat.
dalam satu company. Iya, Dia fight untuk company-nya masing-masing gitu kan. benar. Tapi kalau untuk menjadi kebersamaan, kita harus belajar untuk tidak membawa company yang combo fight itu Ya. dalam perusahaan yang Perusahaan. membuat. Gitu, itu beda. Jadi caranya adalah setarakan semuanya, kita berbagi dengan baik, kita capek sama-sama, menikmati sama-sama gitu. Tidak ada yang king of the queen, Iya. Kita sama rata lah ya. sama rata lah gitu loh kan. It's no complain gitu. Iya. Karena we fight together. Iya. Benar. Gitu. Ya jadi itu usaha udah saya tutup. Gitu. Ada di Jimbaran juga tutup. Jimbaran juga. Kemarin Ya. Jimbaran tuh jual apa? Balung babi Balung babi ya. sama arak koktail. Ada koktail. Ya. Padahal kan berjamur ada koktail men. Ya? Padahal kan berjamur ada koktail. Iya, tapi kalau di sana kan pasarannya di daerah Jimbaran koktailnya bukan kayak koktail-koktail yang dijual-jual yang banyak orang jual. Di sana kayak gini. Koktailnya kayak apa namanya ya? On the spot gitu. Kalau tamunya maunya apa gitu. Oh, Arak, jadi bla, bla, bla. tetap mix-nya tuh Mix- fresh. Iya, nggak Oh, pakai nggak botol nggak langsung. premix nggak. Oke, nggak premix ya. Ya, jadi senangnya kadang-kadang kalau daerah Jimbaran kayak shot gitu. Harusnya tuh kan lebih menjual bro. Iya, Kenapa ditutup? karena terlalu banyak. Di samping itu Terlalu banyak tamu. terlalu banyak yang dagang arak. Oke. Iya, terus di samping itu semenjak corona babi semakin mahal. Oh, babi suka mahal. Kan dijual cuma legnya doang kan, balungnya semua. Balungnya itu yang mahal. Dulunya sebelum corona kita beli satu leg itu 50.000. Nah, setelah itu udah 80.000. Jadi kita jual dengan 15.000 udah nggak dapat. Bumbu juga mahal kan. Iya, iya. Jadi rempah-rempah bumbunya itu yang Karena mahal. kita juga. masakan Bali kan yang Iya. yang bikin enak tuh Bumbunya ada. ya. Hampir sama dengan India ya. Iya. Itu yang bikin. Jadi cost-nya itu udah wah sampai 70-80%. Kalau kita untungnya cuma 20%, belum lagi Iya, iya. Listrik ya, segala listrik, macam. semua Tenaga kayak kita juga harus dihitung juga kan. iya, kontrakan. Kontrakan. Yang paling mahal sih sebenarnya kontrakan. Kontrakan ya, benar. Itu udah ada kontrakan yang paling mahal. Kenapa kalau buat sendiri di rumah habis itu digojekin segala macam itu juga nggak masuk ya. Nggak masuk. Tidak semua juga suka Bali. Kecuali mungkin saya agak males sekarang ya, kecuali kita kayak online kalau kayak pre-order gitu ya, sehari kita mungkin calling teman-teman, besok saya mau bikin gini ada order nggak gitu. Kalau mungkin Tapi ada. kalau balung bisa on the spot buat cuma 3 porsi 4 porsi. Iya. Bisa. Bisa sih, tapi bumbunya itu yang masalahnya. Iya, karena bumbunya tuh mau besar atau kecil Iya, harus sama. iya. Iya kan? Jadi nyetoknya ya sisanya stok di kulkas aja. Nggak, istilahnya kalau kadang-kadang kita bikin itu kalau nggak ada beli itu udah rugi total. Besoknya bikin lagi. Oke, yang bisnis kedua Bisnis kedua kan udah nggak jalan. Itu sama teman-teman yang di Tekumar. itu apa itu? Ayam gulai asap. Ayam gulai asap. Sebenarnya tuh enak loh, men. Ya, Itu enak ya gulai asapnya. Aku kan beberapa kali nyoba kesana kan makan, kesana makan. Itu sebenarnya enak. Kenapa ditutup, bro? karena ya tahu sendirilah Nggak tahu. mau pandemi yang bikin bangkrut ya pandemi. Kita diperbolehkan cuma sampai jam 7. Jadi kita buka dari jam 6 terus tutup jam 7 mau ngapain? Buka jam 6 sejam aja kan? Iya, sejam aja mau ngapain? Oke. Gitu. Oh, itu Sedangkan operasional tinggi kita kan. Belum lagi kontrak tempat warung. Belum lagi garase untuk gerobak kita. Belum lagi central kitchen. Wah, itu udah luar biasa. Oh, berarti semuanya sewa-sewa. Sewa semua itu yang gini. Kalau masih rame kayak di awal-awal sih berani. Gitu. Dan itu awal-awal booming sekali, men. Iya, booming sekali. Booming sampai sold out kayak gitu kan. Pas kesana malam udah habis. Habis. Gitu. Kesana Nah, malam habis. mulai pandemi udah. Mulai pandemi kesana malam tutup. Udah kacau, belum lagi kena hujan.
musim hujan bocor semua ya. Tapi yang saya harapin sih bro, yang aku harapin bro, itu bisa dibuka nantinya lagi Ya, nanti. gitu loh. Karena itu jujur itu masyarakat tuh enak. Ya, Ada apa namanya pembaharuan lah ya benar. gitu loh. Jadi teman-teman kita juga termasuk aku pecinta ayam masak itu. Ya, ya, benar. Sering kesana untuk makan gitu loh. Itu murah, enak, Enak. porsinya gede gitu kan. Kita bisa ngebir juga gitu Iya. kan. Itu. Jadi ya biar teman-teman bisa survive lagi lah, harapannya doa yang terbaik lah gitu. Sebenarnya enak. Bisnisnya dulu tuh waktu di awal senang sekali sama teman-teman. Tapi ini karena pandemi ini semakin parah ya udah tutup aja. Iyalah. Nggak bakalan jalan daripada Kita kita juga norok. bisnis harus gini juga sih, harus selektif juga kan. Iya. Nggak semuanya bisa untuk kita buat gitu loh istilahnya. Apalagi berhubungan dengan food beverage sekarang. Tapi kita nanti kalau udah pandeminya hilang mungkin buka lagi lah. Oke. Mungkin tempatnya mungkin di mana gitu kan. Bro, planning abis pandemi kemana bro? Untuk sementara sih masih seneng di Vietnam. Masih senang ya? Dengan tidak mau lagi untuk kelanjutan kemana gitu? Kalau untuk sementara enggak sih. Saya mending kalau memang ada modal mungkin lebih mending Bisnis sendiri? bisnis sendiri gitu. Karena sudah jenuh juga ya? Iya, udah. Udah berapa tahun sekarang berkarir? Kalau di pariwisata dari 2003. 2003? Iya. 2003 sampai sekarang? Iya. Oke, itu sudah berapa wanita kan? Kalau wanita sih saya nggak seneng main wanita Oh, ya. senang main wanita. Main lagi berarti? Main-main sama wanita nggak seneng gitu. Kan dari wajah aja udah tipenya tipe setia gitu. Oke lah kalau gitu. Oh berarti sekarang tipe setianya membawa wanita datang lagi apa gimana nih? Tapi untuk sementara belum sih, enak sendiri Mas. Ya. Oh, masih sendiri sekarang nih. Ini pertanyaannya udah. Kenapa milih sendiri man? Ya Kenapa milih sendiri? karena asik aja gitu. Oh asik. Iya mau kemana nggak ada yang. Sebelumnya kan kamu sebelumnya kan sudah serius sekali nih kita ya. Kita bercerita masalah percintaan sekarang. Lagi ya 5 menit lah. Iya. Kemarin kan serius sekali sama si itu. Iya. Kok sekarang bisa sendiri bro? Karena ada sesuatu jadi ya harus jalan sendiri-sendiri. Tapi masih pengen kembali lagi apa gimana? Kalau dari pribadi saya sih untuk sementara enakan sendiri. Enakan sendiri ya? Jadi ya terus terang untuk membagi waktunya itu. Tapi kan namanya lelaki kalau kamu butuh seperti itu kemana? Ya. Kan masih banyak kan. Bisa kemana aja kan nongkrong. Oh gitu. Kemana gitu Aku sih awam dengan hal seperti itu sih. on the spot. Berarti sekarang butuh sendiri nih. Ya. Tapi kalau ada yang gini lah serius kan why not kan? Ya untuk serius tapi di seleksi juga harus. Tipenya seperti apa bro? Kalau saya sih bukan kayak milih motor mau tipe apa tipe gitu ya. Yang penting sih cocok gitu mau nerima keadaan saya. Jadi Emang kamu keadaannya gimana, cacat apa gimana? bukan. Dalam artinya nggak gini. Nih cewek ini mau nggak nerima gitu. Karena kan istilahnya kayak gini apa Pak? Kayak ngedapetin saya itu nanti ada bonusnya 2 gitu loh. Oh gitu. Okay, Anak-anak 2 gitu ya. Jadi kalau mereka mau nerima anak-anak, why not gitu. Tapi kan satu sisi gini bro. Kalau menurutku kan suatu anugerah kita diberikan anak-anak. Iya. Ya kan? Iya. Masalah pasangan hidup itu tidak tidak harus kita selektif untuk mencari. Benar. Gitu kan? Karena satu sisi kenyamanan kita sekarang tuh karena ada hiburan dari anak-anak. Anak-anak ya benar. Regenerasi sudah ada. Iya. Sekarang kalau untuk kita mencari pasangan hidup, mestinya lebih humble dan lebih simpel lagi sebenarnya. Bukan kayak sebelumnya gitu. Mungkin setiap manusia punya permasalahan seperti itu. Tapi iya, satu benar. sisi sekarang gimana caranya kamu biar bisa
mencari pasangan hidup yang benar-benar tidak mempengaruhi kedua yang di belakangmu itu gitu Iya, istilahnya. iya, Kan itu. gitu kan. Itu yang mungkin agak sulit, tapi kalau bagi saya sih relax santai aja. Relax, santai, Nanti ya santai gitu kan. ya bisa ya berusaha juga sih untuk biar ada teman ngobrol atau apa. Tapi sekarang tergantung yang gini aja. Ya kita Beliau yang di atas saja, kalau memang saya ada jodoh lagi, Guys, kenapa tidak gitu kan? Kalau berusaha sih ya terus berusaha. gitu. kita cari kerjaan aja. Kita kejar aja. Kita cari kerjaan ya. Iya. Ya, sama tahu kan malam kami sekarang kan malam Jumat dapat mampir lah. Tiba-tiba peluk kamu gitu kan. Parah. Oke. Jadi thank you bro Iya, iya. sudah mampir ke podcastnya GBA. Siap. Jadi sahabat GBA bisa belajar hari ini Iya. tentang gimana caranya handle guest Handle, komplain iya. dan gimana memantapkan diri untuk tahu standar dari pariwisata gitu kan. Benar, Sebelum iya. kalian terjun ke pariwisata, kamu harus tahu juga standarnya apa aja yang perlu dipelajarin gitu kan. Itu juga berguna buat teman-teman sahabat GBA di mana mereka ingin memajukan diri lebih Iya. lebih naik lagi ke depannya gitu kan. Ya, thank you bro ya. Ada pesan lagi untuk sahabat GBA? Nah, kalau dari saya itu aja sih, tetap semangat belajar. Jadi generasi muda harus lebih kreatif dari yang dulu ya. Tapi jangan lupa loh, Apa? yang saya bilang itu attitude Ya. nomor 1. Iya. Ya, Benar, karena itu jadi poin ya, poin poin pertamanya, poin utamanya. ya. Oke lah, thank you so much bro. Sip. Ya, Thank you. Sukses Welcome. terus. Thank you. Pokoknya sukses, dapat jodoh, udara, laut, Langsung kare engau. dan kasur. Thank you.